Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1653 Hukum Kekacauan, Nirwana Phoenix. Hukum tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi hukum itu benar-benar ada. Setelah para kultivator memahami hukum, setiap gerakan mereka mengandung kekuatan hukum, dan kekuatan mereka sangat mencengangkan. Dia telah mencapai tahap kedua dari alam setengah Sein dengan menyempurnakan tubuh keduanya. Langkah selanjutnya adalah mencapai tahap ketiga dari alam setengah Sein. Pada saat itu, dia bisa mulai menerobos ke alam suci. Terobosan tubuh sekunder prasasti yang halus tidak diragukan lagi telah membuat kekuatan Lu Ming meningkat pesat. Namun, ini tidak cukup. Tubuh utama Lu Ming belum berhasil menerobos. Selanjutnya, dia terus mengolah tubuh sekunder prasasti dan membiasakan dirinya dengan penggunaan hukum Araidao. Waktu berlalu, dan hari-hari berlalu. Banyak orang telah membuat terobosan selama periode ini. Banyak makhluk surgawi favorit dengan tubuh spiritual bumi superior yang dulunya berada pada tahap pertama dari alam setengah orang suci telah menembus sebuah level dan memasuki tahap kedua dari alam setengah orang suci. Banyak dari mereka yang awalnya berada di alam setengah suci tahap kedua telah memasuki alam setengah suci tahap ketiga. Yang paling penting adalah, Xiading dan para pesilat ahli tubuh spiritual surga lainnya, yang awalnya berada di alam setengah Sein tahap kedua, juga telah menerobos dan mencapai tahap ketiga dari alam setengah Sein, yaitu alam di mana hukum bisa berada, dimasukkan ke dalam tubuh. Dengan cara ini, kekuatan tempur mereka meningkat pesat dan mereka tidak lebih lemah dari Huang Ling, Ye Dongfang, dan yang lainnya. Ye Dongfang dan yang lainnya sudah berada di tahap ketiga dari alam setengah suci. Mereka telah mencapai batas alam setengah Sein selama periode waktu ini. Jika mereka berada di luar medan perang 100 suku, mereka bisa saja membuat terobosan ke alam suci. Secara keseluruhan, kekuatan mereka meningkat dengan selisih yang besar. Mereka sedang menunggu Lu Ming keluar dari pengasingan. Selama Lu Ming keluar dari pengasingan, mereka akan bisa keluar bersama. Sekitar sebulan setelah terobosan tubuh keduanya, gelembung-gelembung juga berhasil menembus. Domain ruang waktunya telah berubah menjadi hukum ruang waktu. Sebelumnya, Lu Ming bertanya kepada Huang Ling dan yang lainnya tentang 10 hukum terkuat di dunia. Hukum kekacauan dikenal sebagai kaisar dari segudang hukum, jadi tentu saja hukum itu merupakan salah satu dari 10 hukum terkuat. Hukum reinkarnasi juga merupakan salah satu dari 10 hukum terkuat di dunia. Dan EBSCP, hukum ruang waktu mengendalikan ruang dan waktu, dan juga merupakan salah satu dari 10 hukum terkuat. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengembangkan hukum ruang waktu. Bahkan gelembung, yang terlahir dengan kemampuan mengendalikan ruang waktu dan memiliki spinel ruang waktu yang diberikan oleh kumbang tanduk panjang Titan, membutuhkan waktu lama untuk berhasil mengolahnya, memahami hukum ruang waktu, dan memasuki tahap kedua, dari alam setengah Sein. Pada tahap ini, kekuatan tempur Babel telah mengalami perubahan kualitatif dan mencapai tingkat yang menakutkan. Lu Ming masih berkultivasi di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Langkah dari domain kekacauan ke hukum kekacauan sangat sulit untuk dilewati. Saat itu, Kaisar Reinkarnasi telah memberi Lu Ming secercah ki kekacauan yang sebenarnya. Setelah Lu Ming menyempurnakannya, tidak hanya memperkuat tubuh rohnya, tetapi juga membuatnya benar-benar mengalami kekacauan. Ini akan sangat membantu pemahamannya tentang hukum kekacauan. Namun, meski begitu, Lu Ming belum berhasil menerobos setelah sekian lama. Sebulan setelah terobosan gelembung, setengah tahun setelah mereka memasuki makam Raja Reinkarnasi. Domain kekacauan yang mengelilingi tubuhnya akhirnya berubah. Chaos domain yang tebal menghilang tanpa jejak. Pada saat itu, Lu Ming mendapat pencerahan. Dia membuka matanya dan senyuman muncul di wajahnya. Dengan satu pemikiran, fluktuasi tak terlihat menyebar antara langit dan bumi. Kemudian, aliran udara kacau berputar di sekitar jari Lu Ming. Hukum kekacauan. Cahaya aneh melintas di mata Lu Ming, seolah-olah udara kekacauan sedang mengalir. Setelah setengah tahun bekerja keras, Lu Ming akhirnya menguasai hukum kekacauan dan memasuki alam setengah suci tahap kedua. Kekuatannya meroket. Lu Ming tidak tahu betapa kuatnya hukum kekacauan. Waktunya keluar. Lu Ming berdiri dan maju selangkah, muncul di luar diagram gunung dan sungai. Setelah melangkahi jembatan ketidakberdayaan, ia menyadari bahwa banyak orang berkumpul membentuk lingkaran, seolah-olah sedang memperhatikan sesuatu.
Lu Ming berjalan ke arah Ye Dongfang. Saudara Lu, kamu sudah menerobos. Mata Ye Dongfang berbinar saat dia merasakan aura Lu Ming. Kekuatan tempur Lu Ming sudah sangat mengejutkan. Jika dia menerobos, dia akan menjadi lebih menakutkan. Mereka akan lebih percaya diri dalam menyerang. Ya, saya berhasil lolos karena keberuntungan. Lu Ming mengangguk. Bus! Teriakan Phoenix terdengar. Semangat Phoenix! Tatapan Lu Ming berkedip. Ternyata ada bola api yang menyala di mana semua orang melihatnya. Seekor Phoenix terbang di dalam api, tapi Huang Ling tidak terlihat. Sepertinya Huang Ling akan terlahir kembali. Begitu dia berhasil, saya khawatir saya tidak lagi menjadi tandingannya. Ye Dong menghela nafas. Nirvana Phoenix. Lu Ming bergumam. Itu benar. Garis keturunan yang dibangkitkan Huang Ling di masa lalu adalah Phoenix surgawi yang abadi, salah satu dari 10 binatang perang teratas. Ini bukan masalah kecil. Setelah dia berkultivasi menjadi tubuh spiritual, dia mulai dengan tubuh spiritual bumi tingkat rendah. Namun, tubuh surgawi Phoenix yang abadi memiliki karakteristik khusus. Dia dapat terus-menerus dilahirkan kembali. Setiap kali dia bereinkarnasi, tubuh rohaninya akan naik satu tingkat. Ini sangat mengejutkan. Setelah kelahiran kembali yang sukses ini, tubuh spiritualnya mungkin akan mencapai tahap tubuh spiritual bumi tingkat menengah. Ye Dongfang menjelaskan, matanya dipenuhi rasa iri. Ini sangat mirip dengan 9 garis keturunan nagaku. Hati Lu Ming tergerak. Ketika garis keturunan 9 naga pertama kali memadatkan tubuh spiritual, itu juga merupakan tubuh spiritual duniawi tingkat rendah. Ia perlu menelan esensi spiritual dari naga sejati yang halus untuk bisa maju. Namun, tubuh surgawi Phoenix yang abadi dapat mencapai evolusi melalui kelahiran kembali nirwana. Mungkin, mereka yang telah membangkitkan garis keturunan dari 10 Battle Beast teratas tidaklah sederhana. Selain itu, di tahun-tahun tanpa akhir antara langit dan bumi, ada beberapa yang bisa berdiri bahu-membahu dengan 10 binatang buas teratas, atau bahkan melampaui mereka. Begitu garis keturunan itu terbangun, itu akan sangat menakutkan. Sepertinya ada tubuh roh yang bisa berevolusi terus-menerus seperti tubuh tempur Dewa Naga. Bagaimanapun juga, tubuh roh bukanlah garis keturunan. Garis keturunan itu adalah bawaan. Setelah terbangun, itu bisa ditingkatkan secara signifikan. Namun, tingkat garis keturunan dapat ditingkatkan melalui pil nirwana. Adapun tubuh roh, dikembangkan dari garis keturunan dan bukan bawaan. Kemungkinan besar pembatasannya tidak terlalu besar, jadi wajar jika ia bisa berkembang. Nyala api menjadi semakin kuat, dan Phoenix berteriak dan menari-nari. Namun, sehari kemudian, nyala api tampaknya telah mencapai batasnya dan dengan cepat padam, memperlihatkan sosok Huang Ling. Walaupun tingkat pengolahan Huang Ling masih berada pada alam setengah biksu tahap ketiga, namun tekanan yang ia berikan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Lu Ming merasakan sedikit tekanan. Tubuh spiritual roh Phoenix telah berhasil berevolusi dan telah mencapai tubuh spiritual surgawi tingkat menengah. Nyala api padam dan Huang Ling berdiri. Huang Ling, selamat. Selamat. Ye Dongfang, Xia Ding, dan yang lainnya mengucapkan selamat kepada Feng Ling. Mata mereka dipenuhi rasa iri, tapi mereka tidak putus asa. Semakin tinggi tingkat tubuh roh, semakin kuat pula tubuh rohnya. Namun, pencapaian tubuh roh di masa depan belum tentu lebih kuat. Mereka juga memiliki tubuh spiritual surgawi dan memiliki potensi untuk menerobos ke wilayah kekaisaran. Di masa depan, ketika mereka berkultivasi ke ranah kaisar bela diri, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan memiliki prestasi lebih tinggi. Meskipun tingkatan tubuh roh mewakili bakat seseorang, ada orang-orang dalam sejarah yang telah mencapai puncak dengan tubuh roh surga kelas rendah mereka. Bab 1654 Membunuh orang suci yang cerdas dan mahir. Huang Ling menganggukkan kepalanya berulang kali untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang banyak. Lalu, dia berbalik untuk melihat Lu Ming. Huang Ling, aku baru saja membuat terobosan. Ayo buruan keluar hari ini. Lu Ming berkata, kilatan tajam muncul di matanya. Baiklah, kami akan keluar hari ini. Yang lain semua mengangguk, niat membunuh terlihat di wajah mereka. Mereka semua adalah favorit surga dan sangat bangga. Kali ini, mereka terpaksa bersembunyi di sini selama setengah tahun oleh ras pribumi. Hal ini membuat mereka sangat marah dan ingin meledak. Ayo pergi. Lu Ming segera memimpin dan melangkah menuju pintu keluar.
Hampir 500 orang mengikuti Luming dengan aura yang mengesankan. Jalan keluarnya mulus, dan mereka segera sampai di lorong itu. Benar saja, hanya butuh 1 hari untuk melewati jalan itu. Ketika mereka melintasi lorong, terdengar suara gemuruh keras dari luar, mereka keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Seketika, aura menakutkan meledak dari segala arah di luar lorong. Itu adalah aura seorang suci. Ada sekitar 20 orang. Orang-orang ini benar-benar tidak mau menyerah. Mereka sebenarnya sudah menunggu di sini selama setengah tahun. Lebih dari 20 sosok melayang di udara dan diselimuti oleh cahaya Sein. Aura mereka sama beratnya dengan gunung, dan Sein mereka mungkin bisa menyebar di udara. Membunuh. Luming meraung dan menyerang. Bunuh, bunuh, bunuh. Para pemuda lainnya bergegas satu demi satu, dan cahaya serangan yang mengerikan meledak ke depan. Dibandingkan setengah tahun lalu, kekuatan mereka meningkat pesat. Mati. Seorang ahli di alam suci cerah awal menatap Luming dan menyerangnya dengan telapak tangannya. Kaulah yang akan mati, Luming berkata dengan dingin. Dia melemparkan penjara untuk menekan seni surgawi dan melemparkan pukulan. Pukulan ini mengandung kekuatan hukum kekacauan. Ledakan. Pukulannya mendarat di telapak tangan lawan. Wajah lawan berubah drastis. Dengan teriakan, telapak tangannya meledak. Kekuatan mengerikan terus menyerang lawan. Tidak, pihak lain berteriak ngeri. Kemudian, akibat gerakan ini, tubuhnya hancur berkeping-keping, hati Sainnya hancur, dan dia mati di tempat. Membunuh orang suci yang cerdas di tahap awal dalam satu gerakan membuat para orang suci lain di sekitar mereka terkesiap. Weng, tiba-tiba, kehampaan beriak, dan ruang di depan ahli bijak terang awal lainnya hancur seperti cermin. Sama seperti cermin, tubuh ahli bijak terang awal lainnya juga hancur. Orang suci terang awal lainnya telah mati. Ini adalah serangan gelembung. Dia telah menggunakan hukum ruang waktu untuk membunuh seorang sage. Bus. Di sisi lain, Huang Ling bermandikan api abadi. Dengan serangan telapak tangan, seekor burung phoenix yang menyala terbang keluar. Seorang ahli Sein tingkat rendah yang cerdas dikirim terbang, memuntahkan darah. Dia terluka parah oleh Bilin dalam satu gerakan. Ye Dongfang, Xia Ding, dan yang lainnya juga mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Masing-masing dari mereka bisa bertarung dengan Sein dan tidak lemah sama sekali. Dengan bergabungnya 500 favorit surga lainnya, kekuatan mereka sangat menakutkan. Ketika mereka bergabung, mereka sepenuhnya memblokir serangan lawan. Kamu sedang mencari kematian. Seorang tetua berjubah hitam menyerang Luming dengan tatapan dingin. Orang ini adalah seorang ahli dalam penguasaan alam Sein yang cerah. Jejak telapak tangan iblis menuju ke arah Luming. Kekuatan tempurnya beberapa kali lebih kuat daripada Sein Bright tingkat rendah. Segel kekacauan yang membalikkan langit tiba-tiba muncul di telapak tangan Luming dan dia menghantamkannya ke arah pihak lain. Segel kekacauan Empyrean diaktifkan oleh kekuatan hukum, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Itu secara langsung menghancurkan cetakan telapak tangan iblis milik pihak lain. Sepertinya orang bijak puncak pihak lain tidak ada di sini untuk saat ini. Aku akan membunuh orang ini saja. Mata Luming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Gelabelanya bersinar, dan Ming Lian melangkah keluar. Platformasi Tai Chi bersinar, dan pola ikan Tai Chi Yin yang menekan sesepuh berjubah hitam itu. Cahaya iblis lelaki tua berjubah hitam itu meledak, dan dia memukul dua telapak tangan berturut-turut, melawan pola Yin Yang Tai Chi. Namun saat ini, dia terkejut saat mengetahui bahwa gerakannya melambat, seolah-olah dia sedang dalam gerakan lambat. Suara mendesing. Sebuah pedang yang dibentuk oleh ruang menebas, dan luka pedang muncul di tubuh lelaki tua berjubah hitam itu. Darah mengalir keluar, dan tubuhnya hampir terbelah dua. Membunuh. Bagaimana Luming bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Dengan raungan yang keras, dia menggunakan teknik pedang surgawi untuk menyerang jiwa pihak lain. Ketika Luming berhasil menembus tahap kedua dari alam setengah suci, jiwanya telah marah dan dia akhirnya berhasil menembus batasnya. Sekarang, kekuatan jiwa Luming setara dengan seorang ahli di alam suci cerah awal. Bahkan jika kekuatan jiwanya tidak sekuat milik tetua berjubah hitam, dia masih bisa mempengaruhi lawannya sampai batas tertentu ketika dia menggunakan teknik pedang dewa. Pada saat yang sama, Luming sudah muncul di samping lelaki tua itu. Di bawah tatapan kaget lelaki tua itu, dia melayangkan pukulan ke kepala lelaki tua itu.
Kepala lelaki tua itu meledak seperti semangka. Bas! Cakar Luming menembus dan Tian sesepuh berjubah hitam itu dan mengeluarkan hati sucinya. Hati orang sucinya sehitam tinta, seperti berlian. Itu sangat jelas dan penuh dengan hukum Dao yang jahat. Hati orang suci dari orang suci adalah harta karun yang dapat digunakan untuk memurnikan pil atau senjata. Harganya sangat mahal di pasaran. Lu Ming menyimpannya. Adapun lelaki tua berjubah hitam, dia sangat mati. Seorang ahli dalam penguasaan besar alam suci cahaya terbunuh hanya dalam beberapa saat oleh kekuatan gabungan Lu Ming, klon, dan gelembung. Tentu saja, ini karena ketiganya bekerja sama dengan baik. Jika Lu Ming sendirian, kekuatan tempurnya tidak akan jauh berbeda dengan lawan. Tidak mungkin membunuhnya. Paling-paling, dia akan lebih unggul. Para master alam suci dari ras pribumi ketakutan dan mundur. Ini termasuk 3 orang lainnya yang telah mencapai penguasaan besar alam suci yang cerah. Mereka telah bertarung melawan hewan favorit surga lainnya dengan sekuat tenaga, tetapi ketika mereka melihat ini, mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Setelah tidak bertemu dengannya selama setengah tahun, Lu Ming telah membunuh seseorang di alam suci cerah awal dengan 1 pukulan. Dia bahkan bisa membunuh seseorang di alam Sein yang lebih terang. Ini terlalu mengerikan. Mengenakan biaya, Lu Ming tidak berlama-lama dalam pertempuran itu. Dia mengambil kesempatan untuk keluar dari pengepungan. Mati. Pada saat ini, suara gemuruh yang memekakkan telinga datang dari belakang mereka. Sesosok kurus terbang dengan kecepatan ekstrim. Itu adalah tokoh dikdaya di puncak panggung Sein yang cerah. Kembali ke makam Kaisar Reinkarnasi, orang ini terluka oleh kekuatan hukum makam besar dan asal-usulnya terluka. Selama periode waktu ini, dia bersembunyi tidak jauh untuk memulihkan diri. Ketika dia mendengar keributan itu, Lu Ming dan yang lainnya sudah keluar dari pengepungan. Kalian semua, masukkan diagram gunung dan sungai. Lu Ming berteriak dan memanggil diagram gunung dan sungai, menyimpan semua orang ke dalamnya. Bahkan jika dia bekerja sama dengan gelembung dan bentuk keduanya, dia tetap tidak bisa menandingi seorang ahli di puncak tahap Sein yang cerah. Di alam suci, setiap langkah maju akan meningkatkan kekuatan tempur seseorang beberapa kali lipat. Perbedaannya sangat besar. Setelah menahan yang lain, gelembung itu membuka terowongan ruang waktu dan Lu Ming melangkah ke dalamnya. Saat berikutnya, dia sudah berada puluhan ribu mil jauhnya. Setelah Bubble memahami hukum ruang waktu, semua aspek dirinya secara alami meningkat pesat. Jarak terowongan ruang waktu juga meningkat beberapa kali lipat. Puluhan ribu mil jauhnya, gelembung itu membuka terowongan ruang waktu lainnya, dan Lu Ming muncul lagi puluhan ribu mil jauhnya. Setelah 3 kali berturut-turut, Lu Ming sudah berada 100 ribu mil jauhnya. Bab 1655 Yun Kai putus asa. Pembangkit tenaga listrik di puncak tahap Sein cerah tercengang ketika dia melihat hilangnya Lu Ming. Dia kemudian meraung marah. Ketika dia mengetahui bahwa Lu Ming telah membunuh orang suci cerah tahap awal dan ahli alam suci cerah tingkat lanjut, dia hampir muntah darah. Kali ini, mereka gagal menangkap Lu Ming dan yang lainnya. Setengah tahun lalu, dia bukan satu-satunya yang terluka. Kali ini, dia bahkan kehilangan 2 ahli. Setelah menunggu di sini selama setengah tahun, pihak lain bahkan tidak meninggalkan sehelai rambut pun. Depresi mereka bisa dibayangkan. Beritahu semua ras untuk mengejar orang luar di medan perang 100 klan. Di masa depan, bunuh orang luar yang kamu lihat tanpa ampun. Pembangkit tenaga listrik di puncak tahap Sein yang cerah meraung, niat membunuhnya sangat kuat. Setelah melewati beberapa lorong ruang waktu, Lu Ming mengubah arahnya dan terbang menuju pinggiran medan perang 100 klan. Kecepatan Lu Ming saat ini sangat cepat. Dia terbang melintasi langit seperti seberkas cahaya. Setengah hari kemudian, Lu Ming telah tiba di pinggiran medan perang 100 klan. Tiba-tiba, mata Lu Ming berkedip. Dia mendengar ledakan dahsyat di depannya. Itu adalah suara pertarungan. Lu Ming terbang ke depan. Tidak lama kemudian, Lu Ming melihat 4 anak muda dikejar oleh sekelompok binatang eksotik. Itu mereka. Kebetulan sekali. Bibir Lu Ming membentuk senyuman yang tak bisa dijelaskan. Keempat pemuda itu sebenarnya adalah Yun Si dan Yun Kai. Setelah lebih dari setahun, budidaya mereka berempat juga meningkat pesat. Budidaya Yun Si telah mencapai puncak kerajaan bela diri tingkat 9 ketika dia pertama kali memasuki medan perang 100 klan. Sekarang, dia telah mencapai alam setengah suci tingkat kedua,
yang sama dengan alam Luming. Yun Kei dan dua orang lainnya juga telah mencapai alam setengah biksu tahap pertama. Tapi sekarang, mereka berada dalam bahaya besar, dikejar oleh sekelompok binatang aneh. Yun Si, Yun Kei, dan dua lainnya sangat tertekan. Mereka telah bergerak di sekitar pinggiran medan perang 100 klan selama periode waktu ini. Mereka berlatih di beberapa kota di pinggiran, dan tingkat budidaya mereka terus meningkat. Namun, lebih dari setengah tahun yang lalu, penduduk asli dari medan perang 100 klan menjadi gila dan mulai memburu keajaiban asing. Mereka beruntung bisa lolos dari bencana dan menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Mereka telah bersembunyi selama lebih dari setengah tahun. Baru-baru ini, mereka semua telah menerobos dalam budidaya mereka dan ingin bergegas keluar dari medan perang 100 klan dan kembali ke Gunung Kaisar Yun. Namun, tidak lama setelah dia keluar, dia dikejar oleh sekelompok binatang eksotik. Kekuatan tempur gabungan dari kelompok Ultra Beast ini 2 kali lebih kuat dari mereka. Mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Isi daya, teriak Yun Si. Tombak panjangnya menari seperti seekor naga dan menghalangi 3 binatang aneh dari alam setengah suci tahap kedua. Mereka ingin segera keluar, tetapi binatang buas itu menahan mereka. Ah, Yun Kei, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, terdengar raungan marah. Ternyata Yun Kei tiba-tiba bergerak, membuat Yun Kei terbang dengan serangan telapak tangan. Banyak binatang aneh segera menerkam ke arah Yun Kei. Yun Kei meraung marah dan meledak dengan seluruh kekuatannya untuk melawan. Yun Kei, kamu. Yun Si juga sangat marah. Menggunakan nyawanya untuk menukar nyawa kami bertiga. Itu sangat berharga. Isi daya sekarang. Teriak Yun Kei, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Yun Kei bertarung sekuat tenaga dan menarik sekelompok binatang aneh. Tentu saja, ada celah, dan Yun Kei dengan cepat keluar dari celah itu. Ah, Yun Kei, kamu akan mati dengan mengenaskan. Yun Kei meraung marah. Puci, lengannya telah dirobek oleh binatang aneh. Tunggu, Yun Si berseru, dan dengan sekuat tenaga, dia menyerbu ke arah Yun Kei, menyapu seekor binatang aneh dan menyelamatkan Yun Kei sejauh sehelai rambut. Bodoh sekali. Jika Anda tidak terburu-buru mengambil kesempatan bagus, maka Anda semua bisa mati. Yun Kei mencibir dalam hatinya. Jangan biarkan dia pergi. Seekor binatang yang bermutasi berbicara dalam bahasa manusia. Segera, beberapa binatang bermutasi yang kuat, termasuk 2 binatang di tahap kedua dari setengah Sein, mengejar Yun Kei. Ekspresi Yun Kei berubah saat dia mendorong teknik gerakannya secara ekstrim dan terbang dengan kecepatan tinggi. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah karena dia melihat seseorang di depannya. Orang ini secara alami adalah Luming. Luming, itu kamu. Anda datang pada waktu yang tepat. Datang dan bantu kami menangkis binatang buas eksotis itu. Yun Kei berteriak dingin. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia terbang menuju Luming dengan kecepatan tinggi. Jelas sekali dia ingin menyeret Luming ke dalam air untuk membantunya menangkis monster ultra sehingga dia bisa melarikan diri. Dia punya niat jahat. Ada senyuman tipis di wajah Luming. Dia tidak bergerak. Wajah Yun Kei berubah ganas saat dia menyerang Luming dengan kecepatan tinggi. Enyah. Tiba-tiba, Luming berteriak. Suara ini mengandung kekuatan teknik pedang dewa. Yun Kei mengeluarkan pekikan darah yang mengental dan tubuhnya berhenti di udara. Luming maju selangkah dan melewati Yun Kei, muncul di hadapan Yun Si dan yang lainnya. Membunuh. Mati. Luming berteriak lagi. Teknik pedang surgawi diledakkan bersamaan dengan kekuatan gelombang suara, membombardir binatang-binatang eksotis itu. Celepuk. Celepuk. Sekelompok besar binatang bermutasi jatuh ke tanah, nyawa mereka benar-benar padam. Teriakan Luming telah menghancurkan jiwa binatang-binatang eksotik itu, termasuk beberapa binatang di alam setengah suci tahap kedua. Yun Si dan 2 lainnya tercengang. Bagi mereka, monster ultra yang bisa merenggut nyawa mereka telah terbunuh oleh teriakan Luming. Rasanya seperti mimpi. Segera, Luming mengepalkan tinjunya di udara dan membentuk 3 pita inti penting. Mereka melingkari Yun Si dan 2 lainnya dan mundur dengan cepat. Binatang aneh itu memandang Luming dengan ketakutan dan tidak berani mengejarnya. Ah, selamatkan aku, selamatkan aku. Pada saat itu, Yun Kei menjerit memilukan. Teriakan Luming pada Yun Kei barusan tidak membunuhnya. Bahkan, hal itu tidak melukainya.
Itu hanya menyebabkan dia merasakan sakit dan menghentikan langkahnya. Sekarang, dia dikelilingi oleh binatang-binatang eksotis itu. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan binatang buas eksotis itu sendirian? Beberapa luka lagi langsung muncul di tubuhnya. Lu Ming, Yun Si, dan yang lainnya memandang dengan dingin. Ketika binatang aneh yang mengelilingi Yun Si dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka segera meraung dan bergegas menuju Yun Kai. Yun Kai merasa semakin putus asa saat dia meraung, "Lu Ming, selamatkan aku, selamatkan aku. Saya adalah murid Gunung Awan Kaisar. Kamu tidak bisa meninggalkanku begitu saja." Lu Ming menggelengkan kepalanya. Yun Kai benar-benar bodoh mengancamnya dengan Gunung Cloud King saat ini. Puff! Salah satu kaki Yun Kai dirobek oleh binatang aneh. Dia menjerit nyaring dan berteriak, "Lu Ming, Yun Si, saya salah. Saya salah. Selamatkan aku, selamatkan aku." Namun, saat berikutnya, seekor binatang aneh di alam setengah suci tahap kedua menggigit kepalanya, dan Yun Kai mati dengan enggan. Mengaum, mengaum. Binatang aneh itu menatap Lu Ming dengan serius, lalu melarikan diri, tidak berani bergerak. "Yun Kai, kamu benar-benar pantas mati," kata Yun Kai dengan penuh kebencian. Sebelumnya, untuk bertahan hidup, Yun Kai sebenarnya telah berkomplot melawannya dan menggunakan nyawanya untuk memblokir serangan tersebut. Mereka sama sekali tidak menaruh simpati padanya. Dia memang pantas mati, Yun Si berkata dengan dingin. Dia kemudian melihat ke arah Lu Ming dan menangkupkan tinjunya. "Lu Ming, terima kasih telah menyelamatkanku." Bab 1656 9 Langit dan 10 Negeri. Setelah itu, Yun Kai dan pemuda lainnya, Yun Feng, juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Lu Ming. Di masa lalu, ketika Lu Ming ingin masuk bersama mereka, mereka meremehkannya. Pada saat itu, kultivasi Lu Ming hanya berada di puncak alam kerajaan bela diri tingkat 6. Mereka mengira Lu Ming ingin menggunakan kekuatan mereka untuk meredam dirinya sendiri di medan perang 100 klan. Tapi sekarang, setelah lebih dari setahun, Lu Ming sungguh tak terduga di mata mereka. Terlebih lagi, Lu Ming telah menyelamatkan mereka berkali-kali. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa meninggalkan medan perang 100 klan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku menyelamatkan kalian semua karena aku ingin menggunakan susunan teleportasi kalian untuk kembali ke benua Azure. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Medan perang 100 klan sangat jauh dari benua Azure. Tanpa formasi teleportasi, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang. Benua awan adalah benua yang paling dekat dengan benua Azure. Jika dia ingin kembali, dia harus pergi ke Yunzu dulu, yang paling dekat. Yun Si, Yun Kai, dan yang lainnya menunjukkan sedikit rasa malu di wajah mereka. "Ayo pergi," Lu Ming berkata sambil terbang keluar dari medan perang 100 klan. Yun Si dan yang lainnya segera mengikuti. Mereka tidak jauh dari medan perang 100 suku sekarang. Mereka terbang keluar dari wilayah medan perang 100 suku dan muncul di luar. Begitu dia terbang keluar dari medan perang 100 klan, Lu Ming segera merasakan bahwa hukum kekacauan antara langit dan bumi menjadi lebih jelas. Dia bisa mengendalikannya dengan lebih mudah dan alami. Bagaimanapun, hukum di medan perang 100 klan terlalu kacau. Para suci di luar medan perang 100 klan mungkin lebih kuat daripada para suci di dalam. Lu Ming punya pemikiran di benaknya. Di medan perang 100 klan, hukumnya kacau. Para orang suci tidak bisa mengendalikan hukum sesuka mereka. Para orang suci di luar pasti lebih kuat daripada para orang suci di level yang sama. "Lu Ming, ayo pergi ke susunan teleportasi," kata Yun Si. "Tunggu sebentar," kata Lu Ming. Lalu, gelabelannya bersinar. Sekelompok besar orang tiba-tiba muncul, membuat Yun Si dan yang lainnya sangat terkejut. Terutama setelah mereka merasakan budidaya kelompok orang ini, ekspresi mereka semakin berubah. Budidaya kelompok orang ini tidak lebih lemah dari mereka. Mereka semua lebih kuat dari mereka. Beberapa aura mereka sedalam gunung dan tak terduga. Favorit surga, semuanya adalah favorit surga yang tiada taraf. Yun Si dan yang lainnya melebarkan mata karena terkejut. Lu Ming sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar. Apa sebenarnya yang dialami Lu Ming di medan perang 100 klan? Kelompok orang ini, tentu saja, adalah Huang Ling, Ye Dongfang, dan yang lainnya. Saat Huang Ling dan yang lainnya keluar, mereka melihat sekeliling. "Yi,
Aura nomologis di sini bukan dari medan perang 100 klan. Hahaha, kita keluar. Ketika mereka merasakannya, mereka secara alami dapat merasakan bahwa mereka telah keluar dari medan perang 100 klan. Mereka langsung sangat gembira. Mereka akhirnya keluar dari bahaya. Meskipun banyak orang tidak kembali ke arah ini, akan mudah bagi mereka untuk kembali setelah mereka keluar dari medan perang 100 klan. Yang harus mereka lakukan hanyalah membuang lebih banyak waktu. Kemudian, semua orang mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Lu Ming satu demi satu. Yun Si dan yang lainnya hanya bisa menonton dari samping, tercengang. Lu Ming, dengan bakatmu, kamu pasti akan meninggalkan negara bagian Chang di masa depan. Bagaimanapun, negara bagian Chang terlalu kecil. Jika Anda meninggalkan negara bagian Chang di masa depan, Anda bisa datang ke Tanah Suci Bulan Kuno untuk menemukan saya. Mata indah Huang Ling berkedip dan dia mendatangi Lu Ming. Ada sedikit keengganan di matanya, tapi dia menyembunyikannya dengan baik. Tanah Suci Bulan Kuno. Lu Ming bingung. Dia belum pernah mendengar tentang Tanah Suci Bulan Kuno. Kamu belum pernah mendengarnya, kata Huang Ling. Tidak, saya berasal dari luar benua Yuan. Saya tidak tahu banyak tentang benua Yuan. Tidak banyak catatan tentang hal itu di buku kuno wilayah Chang. Kata Lu Ming, kamu sebenarnya datang dari tanah terlantar. Kali ini, tidak hanya Huang Ling, para jenius lainnya juga terkejut. Lu Ming sungguh luar biasa. Di luar dugaan mereka, dia datang dari tanah terlantar. Tanah yang ditinggalkan. Lu Ming semakin bingung. Mengapa dia tidak mendengar satupun tempat yang disebutkan oleh Huang Ling dan yang lainnya? Saat itu, Master Lembah Naga Awan telah memberinya peta lusinan negara bagian di dekat prefektur Chang. Lu Ming, izinkan saya memberitahu Anda tentang pembagian geografis dunia secara umum. Legenda mengatakan bahwa ada 9 surga dan 10 negeri di dunia. Legenda mengatakan bahwa 9 surga bukanlah bagian dari alam primordial kita, melainkan alam surga. Legenda mengatakan bahwa alam surga dan alam primordial adalah dunia kembar. Alam surga terbagi menjadi 9 surga, sedangkan alam primordial dibagi menjadi 10 negeri. Saya tidak tahu tentang 9 surga di alam surga. Lagi pula, mereka terlalu jauh dari kita. 10 negeri di benua Yuan adalah tanah kehancuran, tanah kejahatan, tanah 10.000 setan, tanah 10.000 setan, tanah binatang dewa, tanah 5 elemen, tanah surga barbar, tanah 9 kata-kata, tanah gunung Yuan, dan tanah takdir surgawi. Tanah terpencil mengacu pada pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya di luar benua Yuan. Jika disatukan, mereka disebut tanah terpencil. Huang Ling mulai menjelaskan secara detail. Di luar benua Yuan, di lautan tak berbatas, pulau di benua tak berujung sebenarnya hanyalah tanah tandus dari 10 negeri. Petik 2. Lu Ming agak tercengang. Itu benar. Kami saat ini berada di salah satu dari 10 negeri, Gunung Yuan. Gunung Yuan sangat luas dan tak terhitung banyaknya. Ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran, banyak kekuatan tingkat kaisar, dan tanah terberkati yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di antara seluruh negeri Firdaus, ada 9 tempat yang paling terkenal. Mereka disebut 9 tanah suci yang agung. Masing-masing dari 9 tanah suci adalah tanah suci untuk bercocok tanam. Lingkungannya unik dan jauh melebihi tempat lain. Tanah suci bulan kuno adalah salah satu dari 9 tanah suci yang agung. Di setiap tanah suci, ada banyak kekuatan yang kuat. Istana Phoenix saya berada di tanah suci bulan kuno. Faktanya, lokasi medan perang 100 klan berada dalam jangkauan tanah suci bulan kuno. Oleh karena itu, para jenius yang datang ke medan perang 100 klan untuk berlatih hampir semuanya berasal dari tanah suci bulan kuno, serta beberapa negara bagian besar di dekat tanah suci bulan kuno, dan beberapa kekuatan setingkat kaisar. Huang Ling terus menjelaskan. Lu Ming menghela nafas lega, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia akhirnya memiliki pemahaman yang jelas tentang benua Yuan. Luas, itu terlalu luas. Negara bagian Azure sudah sangat luas, tapi itu hanya satu dari banyak negara bagian di dekat tanah suci bulan kuno. Di tanah suci bulan kuno, jelas ada kekuatan yang lebih kuat. Dan Gunung Yuan memiliki 9 tempat suci, jadi ada berapa benua di sana? Seberapa besar wilayahnya? Namun, Gunung Yuan hanyalah satu dari 10 daratan di benua Yuan. Berapa banyak orang jenius dan ahli di wilayah luas ini? Tidak ada yang tahu bahwa di negeri luas ini, setiap hari,
akan ada ahli yang meninggal dan ahli yang dilahirkan. Para jenius bangkit, masing-masing mengalami suka dan duka masing-masing. Mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi yang kuat. Benua Azure masih terlalu kecil. Di masa depan, dia pasti akan meninggalkan benua Azure dan menjelajahi dunia luar. Saudara Lu, di masa depan, ketika kamu mencapai tanah suci Guyue, ingatlah untuk menemukanku, kita dapat minum sepuasnya. Kata Ye Timur, Sekte Dewa Petir juga berada di tanah suci bulan kuno. Segera, paragon lainnya juga menyampaikan undangan kepada Lu Ming. Namun, hanya sejumlah kecil kekuatan yang datang dari tanah suci bulan kuno. Pasukan lainnya semuanya adalah pasukan berperingkat kaisar di sekitar tanah suci bulan kuno. Bab 1657 Satu-satunya kuil dewa, keberadaan Qiu Yue. Nona Huangling, saudaraku, Lu Ming ingin menanyakan sesuatu pada kalian semua. Lu Ming merenung sejenak dan berkata, saudara Lu, katakan saja. Kata Ye Timur, semuanya, pernahkah kalian mendengar ungkapan, satu-satunya di dunia? Lu Ming bertanya. Saat itu, ketika Lu Ming masih sangat lemah, seseorang turun ke alam liar surgawi dan membawa pergi Qiu Yue, meninggalkan kata-kata, satu-satunya di alam liar surgawi. Dalam pemahaman Lu Ming, di atas alam gurun surgawi, kemungkinan besar mengacu pada benua yang lebih kuat dari benua alam gurun surgawi. Jika itu adalah benua kecil di luar negeri seperti benua hutan belantara surgawi, maka itu akan merepotkan, karena jumlahnya terlalu banyak dan sulit ditemukan. Jika itu adalah kekuatan di benua Yuan, Huangling, Ye Dongfang, dan yang lainnya berasal dari kekuatan yang kuat dan berpengetahuan luas. Mereka mungkin tahu, itulah sebabnya Lu Ming bertanya. Sudah lebih dari 10 tahun sejak dia berpisah dengan Qiu Yue. Lu Ming merindukannya dan bertanya-tanya bagaimana kabarnya. Satu-satunya di dunia, Huangling, Ye Dongfang, dan yang lainnya saling berpandangan, tenggelam dalam pikirannya. Apa yang salah? Nona Huangling, saudaraku, kamu juga tidak tahu. Lu Ming merasa sedikit kecewa. Satu-satunya di dunia, orang yang berani sombong dan menggunakan gelar ini kemungkinan besar adalah satu-satunya kuil suci. Huangling mengerutkan kening. Aku pikir juga begitu. Selain satu-satunya kuil dewa, siapa yang berani mengklaim sebagai satu-satunya di dunia? Kata Ye Timur, di manakah satu-satunya candi suci? Apakah itu kekuatan tingkat kaisar? Mata Lu Ming berbinar dan dia dengan cepat bertanya. Meskipun satu-satunya kuil dewa berada di Gunung Yuan, kuil itu bukan di tanah suci Guyue, melainkan di tanah suci lain. Selain itu, satu-satunya kuil surgawi adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Para penggarap satu-satunya kuil surgawi sangatlah kuat. Saya mendengar bahwa tidak banyak murid dari satu-satunya kuil surgawi, tetapi setiap dari mereka dikatakan sebagai satu-satunya di dunia. Misalnya, seorang murid dari satu-satunya kuil surgawi mengembangkan hukum api nomologis. Orang ini unik dan sangat kuat, mampu menekan para jenius lain yang mengembangkan hukum nomologis api. Hanya ada satu orang jenius di dunia yang dapat menekan hukum nomologis lain dengan mengembangkan hukum nomologis lain. Beginilah kejadiannya. Huangling menjelaskan, setiap dari mereka adalah satu-satunya di dunia. Lu Ming merasa sulit mempercayainya. Benua Yuan sangat luas dan para ahlinya sama seperti awan. Meskipun ada puluhan ribu undang-undang, ada lebih banyak orang yang mengembangkannya. Mungkin banyak orang yang mengembangkan masing-masing hukum, terutama hukum umum seperti hukum api dan hukum air. Siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka adalah yang terbaik dan satu-satunya di dunia? Nada satu-satunya kuil suci itu terlalu arogan. Judul satu-satunya kuil surgawi agak berlebihan. Ada begitu banyak surga favorit di dunia, jadi bagaimana mereka berani mengklaim bahwa hanya itulah satu-satunya? Namun, saya harus mengatakan bahwa orang-orang dari satu-satunya kuil surgawi memang sangat menakutkan. Kekuatan tempur mereka sangat menakutkan, dan hanya sedikit yang bisa menandingi mereka. Kata Huangling, itu benar. Saya pernah mendengar bahwa ada beberapa ahli dari satu-satunya kuil dewa yang berkeliling dunia sepanjang tahun untuk mencari orang-orang dengan bakat luar biasa. Mereka membawa mereka kembali ke satu-satunya kuil surgawi untuk mengolah dan memelihara mereka. Ye Dong menambahkan, kata-kata Ye Dongfang membuat mata Lu Ming berbinar. Satu-satunya kuil dewa memiliki para ahli yang berkeliling dunia untuk mencari orang-orang dengan bakat luar biasa untuk dibawa kembali ke satu-satunya kuil dewa untuk ditanami.
Kemungkinan besar seseorang akan menemukan Qiu Yue di hutan belantara surgawi. Lu Ming telah menemukan beberapa petunjuk. Apapun yang terjadi, dia harus melakukan perjalanan ke satu-satunya kuil dewa di masa depan. Terima kasih semuanya karena telah menghilangkan keraguan Lu Ming. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, "Saudara Lu, kamu terlalu baik. Aku akan pergi dulu. Kita harus melaporkan medan perang 100 klan ke sekte sesegera mungkin untuk mencegah lebih banyak keajaiban masuk," kata Ye Timur. Setelah itu, yang lain juga mengucapkan selamat tinggal pada Lu Ming satu demi satu. Pada akhirnya, Huang Ling dan orang-orang dari Istana Phoenix pun pamit, hanya menyisakan Lu Ming, Yun Si, dan beberapa orang lainnya. "Ayo pergi," kata Lu Ming. Yun Si dan yang lainnya mengangguk tanpa sadar. Tanpa disadari, Lu Ming telah membangun prestise yang kuat di hati mereka. Tempat ini sangat dekat dengan formasi teleportasi Gunung Awan Kaisar. Tidak lama kemudian, mereka tiba di formasi teleportasi dan melangkah ke dalamnya, kembali ke Gunung Awan Kaisar. Setelah kembali ke Gunung Yundi, tetua yang pergi menjemput Lu Ming dan Master Lembah Naga Awan mendatangi Lu Ming dan memberitahunya sebuah berita. Lembah Naga Awan memintanya untuk menyampaikan pesan kepada Lu Ming. Master Cloud Dragon Valley sedang sibuk selama periode waktu ini. Jika Lu Ming kembali dari medan perang 100 klan, dia bisa kembali ke benua Azure sendirian. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua itu. Orang tua itu mengangguk dan membawa Lu Ming keluar dari Gunung Yundi. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan pesawat luar angkasa dan terbang menuju benua Azure. Gunung Kaisar Awan berada sangat jauh dari wilayah Chang, terutama dari lembah Dewa Naga. Bahkan Master Cloud Dragon Valley harus menghabiskan 2 hari untuk sampai ke sana. Mengingat kecepatan pesawat ulang-alik penusuk ruang angkasa tingkat rendah milik Lu Ming, dibutuhkan waktu sebulan untuk kembali ke lembah Dewa Naga. Namun, karena masih ada 4 bulan sebelum pertemuan penyegelan harta karun, Lu Ming tidak terburu-buru. Dia hanya bisa bergegas kembali perlahan. Selagi mereka di jalan, mereka bisa bercocok tanam. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, maka ia akan semakin mati rasa terhadap waktu. Seorang kaisar bela diri bisa hidup selama 10 hingga 20 ribu tahun. Orang suci memiliki umur lebih dari 100 ribu tahun. Beberapa orang akan berkultivasi secara tertutup selama beberapa tahun, atau bahkan puluhan tahun. Mungkin diperlukan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk menembus satu tingkat budidaya. Waktu sebulan bukanlah apa-apa. Lu Ming duduk bersila di pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Beberapa cincin penyimpanan muncul di tangannya. Lu Ming telah memperoleh cincin penyimpanan ini setelah membunuh beberapa orang suci dari medan perang 100 klan. Sebelumnya, Lu Ming belum memeriksa dan menghitung. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Tidak lama kemudian, dia selesai menghitung. Bahkan dengan temperamen Lu Ming, dia tercengang. Saya kaya, saya sangat kaya. Ada terlalu banyak harta karun dan batu permata mentah di dalamnya. Ada lebih dari 100 senjata Sein. Sebanyak 150 senjata Sein. Jumlah yang sangat besar. Setelah dipikir-pikir lagi, Lu Ming mengerti. Kali ini, para orang suci setempat telah membunuh banyak orang favorit surga dari kekuatan luar. Hampir semua favorit surga ini memiliki senjata Sein. Para orang suci telah mengumpulkan banyak senjata orang suci. Ada juga batu permata mentah yang bertumpuk seperti gunung. Dia tidak tahu berapa jumlahnya. Singkatnya, itu akan cukup untuk digunakan Lu Ming untuk jangka waktu tertentu. Saya sedang mengembangkan gulungan 10.000 tentara, dan saya membutuhkan senjata suci dalam jumlah besar. Saya tidak kekurangan mereka sekarang. Saya akan menggunakan waktu ini untuk mengolah gulungan 10.000 tentara. Lu Ming merenung. Sebelumnya, Lu Ming fokus pada pemahaman hukum kekacauan dan mengesampingkan segala hal lainnya. Dia belum mengolah gulungan 10.000 tentara. Ketika dia berada di alam bela diri tingkat 9, Lu Ming bisa menyegel 12 senjata suci. Kini, setelah ia menembus alam setengah biksu tahap kedua, memahami hukum kekacauan, dan bahkan memurnikan secercah ki kekacauan di dalam tubuhnya, berapa banyak senjata suci yang bisa ia segel di dalam tubuhnya. Lu Ming sendiri sangat menantikannya. Lu Ming segera mulai berkultivasi. Dia mengedarkan seni 10.000 tentara dan mulai menyegel senjata suci di titik akupunkturnya. Babak ke-13 diselesaikan dengan mudah tanpa perasaan apapun. Lalu, yang ke-14,
yang ke-15. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Lu Ming telah meninggalkan dataran awan dan memasuki dataran Azure. Bab 1658 Pertemuan Sulei. Selama setengah bulan, Lu Ming terus mengolah gulungan 10.000 tentara. Semakin dia berkultivasi, semakin lambat kecepatan penyegelan senjata suci. Semakin banyak senjata suci yang ada, semakin kuat pula ki senjata tempur yang terbentuk. Beban pada tubuhnya akan semakin besar. Lu Ming harus mengambil setiap langkah dengan hati-hati dan hati-hati. Pada akhirnya, Lu Ming berhasil menyegel 36 senjata suci. Pada titik ini, Lu Ming akhirnya merasa bahwa dia telah mencapai batasnya dan berhenti. Ketika Wan Tiancheng berada di alam setengah Sein tahap kedua, dia hanya menyegel 14 senjata suci. Perbedaan antara dia dan Lu Ming terlalu besar. Senjata pertempuran Qi dari 36 senjata Sein telah mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Setelah mengolah gulungan 10.000 tentara, dia mulai memahami hukum kekacauan dan segel kekacauan yang membalikkan langit. Sekarang, segel primal chaos yang membalikkan langit telah mencapai puncak tingkat kelima. Itu tidak jauh dari tingkat keenam, tingkat kesempurnaan. Waktu berlalu, dan beberapa hari berlalu. Pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa sedang terbang di langit. Bas! Tiba-tiba, cahaya pedang yang menyilaukan melintas di bawah, menarik perhatian Lu Ming. Lu Ming berjalan ke sisi kaca kristal dan melihat keluar. Dia tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia melihat wajah yang dikenalnya. Sulei. Saat itu, ketika dia berkultivasi di platform terapung yang mencapai langit di lembah Dewa Naga, dia bertaruh dengan kota perak di lembah Naga Perak. Belakangan, kota perak mengingkari taruhannya dan bahkan melontarkan tuduhan palsu. Saat itu, tidak ada yang berani bersaksi mewakili Lu Ming. Pada akhirnya, gadis kecil pemalu itulah yang keluar dan bersaksi untuk Lu Ming. Gadis kecil itu adalah Sulei. Lu Ming memiliki kesan mendalam padanya. Saat ini, Sulei sedang dikejar. Ada seorang gadis muda bersama Sulei. Keduanya melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan lebih dari selusin pria kekar mengejar mereka. Lu Ming melangkah keluar dari pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Dia melambaikan tangannya dan mempertahankan pesawat luar angkasa yang memecahkan ruang angkasa. Lalu, dia terbang menuju Sulei. Sulei, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Anda sebaiknya dengan patuh mengikuti kami kembali ke keluarga SU, jangan sampai Anda menderita sakit fisik. Di belakang Sulei, seorang pria bertubuh besar berkata dengan wajah muram. Sulei mengertakkan gigi dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jangan pikirkan itu. Kalian orang-orang tercela, nona muda itu tidak akan pernah kembali bersamamu. Gadis muda di samping Sulei berkata dengan keras. Gadis kecil, beraninya kamu. Apa yang Anda tahu, merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk berkontribusi pada keluarga SU jika Anda kembali. Pria kekar itu meraung. Kecepatan mereka menjadi semakin cepat saat mereka mendekati Sulei dan suaminya. Wajah Sulei dan wanita muda itu menjadi semakin pucat. Adik Sulei, bagaimana kabarmu? Saat ini, suara yang jelas terdengar. Sulei tercengang. Kemudian, dia melihat sosok muda berjubah hitam turun dari langit, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Lu, kakak senior Lu Ming. Sulei berseru kaget. Dia tidak menyangka akan bertemu Lu Ming di sini. Kemudian, ekspresi Sulei berubah dan dia berteriak, kakak senior Lu Ming, cepat pergi. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sosok Lu Ming melintas dan dia tiba-tiba muncul di antara Sulei dan pria kekar itu. Orang-orang kekar menyerang Lu Ming. Pemimpin kelompok itu berteriak, bocah, pergilah. Dengan itu, dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih Lu Ming. Lu Ming tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Dinding esensi klasik terbentuk di depannya. Bang! Pria kekar itu meraih dinding Zhen Yuan seperti tangan orang biasa. Dia meraih pelat baja dengan seluruh kekuatannya, tapi dia lebih kuat. Dengan sedikit retakan, jari pria kekar itu patah. Terlebih lagi, karena mereka menyerang ke depan terlalu cepat, kepala mereka masing-masing terbentur ke dinding Zhen Yuan. Bang! 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 Pemandangan itu sangat spektakuler. Selusin pria kekar terbang dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba menabrak dinding Zhen Yuan. Masing-masing pusing akibat benturan dan terjatuh ke tanah, mulut dan hidung mengeluarkan darah.
Beberapa orang bahkan mengalami patah hidung. Su Lei dan wanita muda itu tercengang. Setelah beberapa lama, selusin pria kekar akhirnya bereaksi. Pemimpinnya berteriak, "Nak, ini masalah internal keluarga SU. Ini tak ada kaitannya dengan Anda." Enyah. Meski dia berteriak, matanya dipenuhi kesungguhan. Meskipun selusin dari mereka tidak menyerang dinding esensi klasik yang disulap Luming, mereka dikelilingi oleh esensi dan wilayah klasik mereka. Ketika mereka menabraknya, dinding esensi klasik tidak bergeming sama sekali. Di sisi lain, mereka semua memar dan babak belur, terlihat sangat menyedihkan. Apakah kamu berasal dari klan yang sama dengan Suster Junior Su Lei? Tatapan Luming beralih ke Su Lei. Su Lei tersipu dan sedikit mengangguk. Nak, apakah kamu melihat itu? Ini masalah pribadi keluarga SU. Enyah. Kita harus membawa Su Lei kembali ke keluarga SU. Pemimpin orang-orang itu berteriak. Tidak, tidak, aku tidak ingin kembali ke keluarga SU. Su Lei menggelengkan kepalanya. Hari ini, kamu harus kembali meskipun kamu tidak menginginkannya. Saudaraku, ayo serang bersama. Pemimpin orang-orang itu berteriak. Enyah. Kilatan dingin melintas di mata Luming dan dia maju selangkah. Ledakan, langit bergemuruh, dan kekuatan mengerikan menyerang selusin pria kekar. Yang terkuat dari selusin pria kekar hanya berada di ranah bela diri kerajaan LV8. Di depan Luming, mereka seperti semut, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Bang, bang, lebih dari 10 pria kekar dikirim terbang, masing-masing muntah darah saat mereka melihat Luming dengan kaget. Pemuda ini sangat kuat. Su Lei, jadi bagaimana jika kamu memiliki pembantu? Jangan lupa ibumu masih di keluarga SU. Jika kamu tidak kembali, ibumu akan mati karena kamu. Pemimpin dari orang-orang besar itu berkata dengan galak. Seketika, wajah cantik Su Lei menjadi pucat dan air mata mengalir di matanya. Dia berkata, kalian, jangan sakiti ibuku. Sebaiknya kamu memikirkannya baik-baik. Ayo pergi. Pria kekar itu mendengus dan berbalik untuk pergi. Apakah aku membiarkanmu pergi? Luming berkata dengan dingin. Hal ini membuat wajah selusin pria kekar menjadi pucat, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Kakak senior Luming, biarkan mereka pergi. Kalau tidak, ibuku. Su Lei berkata dari samping. Selusin pria kekar dengan cepat terbang ke depan dan menghilang. Luming tidak mengejar. Adik Su Lei, apa yang terjadi? Apakah orang-orang itu berasal dari klan yang sama denganmu? Luming bertanya. Aku. Su Lei merenung sejenak dan berkata, kakak senior Luming, bukan apa-apa. Aku akan menangani masalah ini sendiri, kamu harus pergi. Adik Su Lei, kamu takut melibatkanku, kan? Luming bertanya langsung. Gadis pemalu ini sangat baik dan tidak punya rencana apapun. Luming bisa mengetahui apa yang dia pikirkan dalam sekejap. Su Lei mengatupkan kedua tangannya dan tidak berbicara selama beberapa saat. Nona muda, apa yang disembunyikan? Orang-orang itu hina dan tidak tahu malu. Demi kepentingan mereka sendiri, mereka akan mengorbankan Anda, Nona muda. Rekan klan apa? Bah. Gadis muda di sampingnya berkata dengan tidak senang. Gadis ini adalah pelayan Su Lei. Namanya Suca, dan kepribadiannya sangat bertolak belakang dengan Su Lei. Kilatan tajam melintas di mata Luming. Nona muda, katakan padaku, apa yang terjadi? Baiklah, nona muda itu baik hati. Izinkan saya mengatakannya. Seperti ini. Suca mulai berbicara. Bab A. 1659 4 Marga Kota Gusu. Ada sebuah kota besar di dekatnya, dan disebut Kota Gusu. Ada 4 keluarga besar di Kota Gusu, dan keluarga SU tempat Su Lei dilahirkan adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Padahal, dahulu kala, keempat keluarga besar itu sebenarnya adalah satu keluarga. Belakangan, karena alasan yang tidak diketahui, keempat keluarga besar itu berpisah. Beberapa keluarga yang berpisah mengubah nama keluarga mereka satu demi satu, membentuk 4 keluarga besar saat ini. Keempat keluarga tersebut berbagi tanah leluhur yang sama. Sesekali, keempat keluarga akan mengirimkan ahli mudanya untuk bersaing satu sama lain. Siapapun yang menang akan bisa mengirim seseorang ke tanah leluhur untuk mendapatkan peluang. Apalagi mereka masih bisa meminta bantuan dari luar. Tidak peduli keluarga mana, selama mereka mengundang generasi muda, mereka bisa mewakili keluarga dan mengikuti kompetisi. Bagaimanapun,
hubungan dan koneksi terkadang mewakili kekuatan. Kini saatnya kompetisi antar empat ras untuk memperebutkan tempat memasuki tanah leluhur. Kali ini, keluarga SU mengundang beberapa ahli kebanggaan surga dari Sekte Dewa untuk membantu keluarga SU berpartisipasi dalam kompetisi. Dengan partisipasi para ahli kebanggaan surga dari Sekte Dewa, keluarga SU bisa dikatakan pasti menang. Namun, paragon Sekte Dewa Surga punya permintaan. Ini karena salah satu ahli kebanggaan surga dari Sekte Dewa Surgawi telah diracuni oleh racun teratai yang membara. Sulei memiliki tubuh naga yin yang misterius. Pakar kebanggaan surga dari Sekte Dewa Surgawi telah meminta Sulei untuk berhubungan dengan orang yang telah diracuni oleh racun teratai yang membara. Dengan cara ini, tubuh naga yin yang misterius akan mampu menetralisir racun teratai yang membara. Setelah Sulei mengetahuinya, dia berlari keluar, yang menyebabkan pengejaran keluarga SU. Namun, mereka tidak menyangka pihak lain begitu tercela hingga menggunakan Ibu Sulei untuk mengancam mereka. Jadi begitu, mata Lu Ming bahkan lebih dingin. Di mana ada orang, di situ ada Jiang Hu. Demi keuntungan, para petani akan memperjuangkan keuntungannya sendiri. Hal seperti itu terjadi setiap hari di benua Yuan yang luas. Tanpa kekuatan, seseorang bahkan tidak dapat menentukan nasibnya sendiri. Lu Ming tidak bisa dan tidak akan peduli dengan orang lain dan masalah lainnya. Namun, karena dia telah menghadapi masalah ini, dan Sulei lah yang pernah membantunya sebelumnya, dia harus terlibat. Adik Sulei, ayo pergi. Aku akan menemanimu kembali ke keluarga SU. Kata Lu Ming. Sulei menggelengkan kepalanya berulang kali, kakak senior Lu Ming, ini urusanku. Aku tidak bisa melibatkanmu. Aku akan kembali dan menyelamatkan ibuku. Kamu akan kembali sendiri. Apakah Anda setuju dengan persyaratan mereka? Kata Lu Ming. Sulei terdiam. Air mata kembali menggenang di matanya, membuatnya tampak kesepian dan tak berdaya. Dengan tingkat kultivasinya, apa yang bisa dia lakukan jika dia kembali? Dia hanya bisa menyelamatkan ibunya jika dia menyetujui persyaratan pihak lain. Ayo pergi. Aku akan kembali ke keluarga SU bersamamu. Suca, kamu yang memimpin. Lu Ming sangat lugas. Dia menarik tangan kecil Sulei dan menginjak udara. Baiklah. Suca mengangguk dan memimpin untuk terbang ke depan. Sekarang, dia hanya bisa memberikan segalanya. Karena Lu Ming menyebut Sulei sebagai kakak mudanya, dia seharusnya menjadi murid lembah Dewa Naga, bukan? Mungkin, Lu Ming sangat kuat. Kakak senior Lu Ming, Su, ada orang suci di keluarga SU. Wajah Sulei memerah saat Lu Ming memegang tangannya. Namun, dia tetap khawatir. Meskipun dia tahu bahwa Lu Ming sangat kuat dan sangat kuat sejak beberapa tahun yang lalu, dia jelas bukan tandingan setengah orang suci atau bahkan orang suci itu. Haha, jadi bagaimana jika kamu seorang suci? Aku akan tetap menamparmu sampai mati. Saudari junior Sulei, kamu telah membantuku sebelumnya, dan aku belum membalas budi. Jika saya melewatkan kesempatan ini, bagaimana saya bisa membalas budi di masa depan? Apakah kamu ingin aku membalasmu dengan tubuhku? Hahaha. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, tapi wajah Sulei memerah. Namun, setelah lelucon Lu Ming, suasana hati Sulei jauh lebih baik. Dia mengizinkan Lu Ming menariknya saat mereka terbang menuju kota Gusu. Kota Gusu sangat besar. Di wilayah Azure, itu juga merupakan kota besar dengan reputasi yang cukup terkenal. Masing-masing dari 4 keluarga di kota itu memiliki seorang Sein. Mereka sangat kuat di daerah terdekat. Selain itu, 4 keluarga besar memiliki hubungan dekat dengan kekuatan utama di prefektur Chang. Setiap kali seorang jenius lahir, mereka akan dikirim ke 13 kekuatan teratas untuk diolah. Misalnya, Sulei dikirim ke lembah Dewa Naga untuk berkultivasi. Dia baru kembali ke keluarga SU ketika hampir waktunya untuk kompetisi 4 klan. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Tak lama kemudian, mereka sampai di kota Gusu. Mereka bertiga tiba di depan istana besar. Ini adalah keluarga SU. Sulei kembali. Mata beberapa pria bertubuh besar yang menjaga pintu berbinar saat mereka melihat Sulei. Beberapa dari mereka melintas dan menghalangi jalan keluar ketiga orang itu, seolah-olah mereka takut akan melarikan diri. Salah satu dari mereka bergegas ke istana untuk melapor. Ayo pergi. Lu Ming melepaskan tangan kecil Sulei dan memimpin dengan berjalan ke kediaman keluarga SU. Sulei dan Suca mengikuti di belakang.
Setelah memasuki gerbang dan berjalan melalui koridor yang panjang, mereka sampai di halaman yang luas. Saat mereka melangkah ke halaman, suara udara yang terkoyak terdengar terus-menerus. Di istana keluarga Su, terus-menerus ada sosok yang melintas dan terbang ke halaman, mengelilingi mereka. Wajah Sulei dan Suca menjadi pucat. Lu Ming meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Ekspresinya tenang dan dia tenang. Sulei, aku tahu kamu akan kembali. Sebuah suara yang tajam terdengar. Kemudian, beberapa sosok datang ke halaman. Di bagian paling depan adalah seorang pria paruh baya berjubah hijau. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan memancarkan aura bermartabat. Di samping pria paruh baya berjubah hijau berdiri seorang wanita muda. Dia cukup cantik. Saat ini, dia mencibir dan menatap Sulei dengan penuh kemenangan. Dialah yang baru saja mengeluarkan suara itu. Itulah kepala keluarga Su. Wanita itu adalah putri dari kepala keluarga Su, Sukin. Dialah yang membawa kejeniusan Sekte Dewa ke sini. Suca mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Lu Ming mengangguk, matanya berbinar saat dia menilai tuan dari keluarga Su. Tahap ketiga dari alam setengah Sein. Aturan dunia. Petik 2. Lu Ming tersenyum tipis. Dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa budidaya Master Sus berada pada tahap ketiga dari setengah Sein. Namun, tuan dari keluarga Su paling banyak adalah tubuh spiritual bumi tingkat rendah. Bahkan jika dia berada di hukum tahap ketiga, dia tidak layak disebutkan di mata Lu Ming. Adapun Sukin, budidayanya bahkan lebih buruk. Dia hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-6. Pandangan tuan dari keluarga Su juga tertuju pada Lu Ming, dan dia sedikit mengernyit. Itu karena dia tidak bisa mengetahui ranah kultivasi Lu Ming. Namun, alisnya segera mengendur. Lu Ming seharusnya mengembangkan beberapa teknik penyembunyian. Karena dia bersama Sulei, tingkat kultivasinya mungkin tidak tinggi. Tidak perlu khawatir. Tuan, di mana ibu saya? Cepat lepaskan ibuku, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Karena dia sudah ada di sini, Sulei memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Dia melangkah maju dan menghadapi tuan keluarga Su. Sulei, kenapa terburu-buru? Setelah kamu membantu Zheng Fei menyingkirkan racun api teratai, secara alami kamu akan melepaskan ibumu. Sukin, putri kepala keluarga Su, mencibir. Tidak, aku ingin bertemu ibuku dulu. Sulei mengertakkan gigi. Sulei, kamu tidak memenuhi syarat untuk membicarakan kondisi sekarang. Selain itu, merupakan kehormatan bagi Anda untuk dapat berhubungan dengan Sekte Dewa Surgawi Kebanggaan Surga. Mungkin pihak lain akan menyukai Anda di masa depan dan memberi Anda status. Pada saat itu, kamu akan mengalami kemajuan pesat. Kata Sukin, saya tidak mau. Aku ingin bertemu ibuku. Kemudian, belati muncul di tangan Sulei dan dia mengarahkannya ke jantungnya. Jika aku tidak melihat ibuku hari ini, aku akan mati saja dan kamu bisa melupakannya. Bab 1660 tidak perlu memilih sekarang. Kamu berani. Ekspresi Sukin berubah saat dia berteriak. Wajah kepala keluarga Su pun berubah. Dia tidak menyangka Sulei begitu keras kepala. Ekspresi Lu Ming tidak berubah. Dia sangat dekat dengan Sulei. Jika Sulei benar-benar bunuh diri, dia punya banyak cara untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, dia tidak perlu terburu-buru. Dia harus menemui ibu Sulei terlebih dahulu. Apa yang perlu ditakutkan? Jika sesuatu terjadi pada ibuku, kamu hanya dapat mengambil mayatku. Sulei berkata dengan tegas, matanya menunjukkan ekspresi penuh tekad. Pergi dan bawa ibunya ke sini. Saat ini, kepala keluarga Su menginstruksikan. Jika Sulei mati, dia akan kehilangan kegunaannya. Pada saat itu, Paragon Sekte Dewa Surga mungkin akan pergi karena marah. Mereka tidak punya pilihan selain merasa khawatir. Ya, beberapa orang sedang menuju istana di belakang. Segera, seseorang membawa seorang wanita paruh baya ke sini. Leyer, kenapa kamu kembali? Cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Ketika wanita paruh baya itu melihat Sulei, wajahnya berubah dan dia berteriak. Diam, Sukin memarahi. Biarkan ibuku datang. Sulei berteriak. Tuan dari keluarga Su melambaikan tangannya, dan pria itu melepaskan ibu Sulei. Bagaimanapun, ini adalah kediaman keluarga Su. Lu Ming dan yang lainnya sudah dikelilingi oleh ahli keluarga Su. Mereka tidak dapat melarikan diri meskipun mereka memiliki sayap.
Wanita parubaya itu berlari mendekat dan memeluk Sulei. Ibu, kamu baik-baik saja. Sulei menyingkirkan belatinya dan menatap wanita parubaya itu. Leyer, kenapa kamu kembali? Kamu sudah kehabisan. Selama kamu kembali ke lembah Dewa Naga, mereka tidak bisa melakukan apapun padamu. Kata wanita parubaya dengan wajah sedih. Ibu, Leyer tidak bisa meninggalkanmu. Kata Sulei. Leyer, air mata wanita parubaya itu terus mengalir. Tiba-tiba, dia berlari ke arah kepala keluarga Su dan berlutut sambil memohon. Kepala keluarga, saya mohon, lepaskan Leyer. Bagaimanapun juga, Leyer tetaplah keturunan langsung dari keluarga Su. Saya mohon Anda melepaskannya. Keluarga Sulei awalnya merupakan garis keturunan langsung dari keluarga Su dan mempunyai status yang cukup tinggi. Namun, setelah ayah dan kakek Sulei tewas dalam pertempuran, status keluarga mereka anjlok. Bangun, Anda sendiri yang mengatakannya. Sulei adalah keturunan langsung dari keluarga Su. Saya memintanya melakukan ini untuk keluarga Su. Karena dia adalah keturunan langsung dari keluarga Su, apa gunanya berkorban sedikit untuk keluarga? Terlebih lagi, saya tidak mencoba untuk mengambil nyawanya. Aku hanya memberinya kesempatan. Bagaimanapun, dia adalah favorit sekte Tianshan. Dan EBSCP, kepala keluarga Su berbicara dengan nada yang sangat dingin. Tapi, dalam hal ini, jika pihak lain tidak menginginkan Leyer, Leyer akan hancur. Kepala keluarga, aku mohon, lepaskan Leyer. Ibu Sulei terus memohon. Tidak ada gunanya tidak peduli siapa yang kamu mohon hari ini. Saat ini, suara dingin terdengar. Kemudian, 3 sosok melangkah ke halaman. Ketiga pemuda itu mengenakan jubah putih. Dengan satu pandangan, orang dapat mengetahui bahwa mereka adalah murid sekte Dewa Surgawi. Salah satunya berwajah merah, seolah ada api yang berkobar di tubuhnya. Orang ini seharusnya adalah Zheng Fei yang diracuni oleh racun api lotus. Mereka bertiga melangkah maju. Zheng Fei menatap Sulei dan berteriak, kalian semua, mengapa kalian tidak menjatuhkan gadis ini dan membiarkan dia membantuku menghilangkan racun api? Kenapa tidak kalian semua? Dengan racun api di tubuhnya, dia merasa seolah-olah terus-menerus dibakar oleh api. Rasa sakitnya tak tertahankan, dan Zheng Fei tidak sabar untuk segera berhubungan dengan Sulei. Itu benar. Anda mengulur-ulur masalah kecil seperti itu. Jika terjadi sesuatu pada kakak mudaku, jangan harap kami membantu keluarga Sumu. Saat itu, kami akan langsung menemui 3 keluarga lainnya dan melihat bagaimana keluarga Su Anda bisa mendapat tempat pertama. Pakar kebanggaan surga lainnya dari Sekte Dewa Surgawi berbicara dengan dingin. Wajah tuan keluarga Su dan Su Qin berubah drastis. Jika ahli kebanggaan surga dari Sekte Dewa membantu 3 keluarga lainnya dalam keadaan marah, keluarga Su tidak akan memiliki peluang. Sulei, kamu jalang. Cepat bawa kakak senior Zheng Fei pergi untuk melayaninya. Jika Anda menunda hal-hal penting, bukan hanya Anda, tetapi Anda semua akan mati. Su Qin berteriak. Su Qin telah bergabung dengan Sekte Dewa, tetapi dia hanyalah sosok kecil di Sekte Dewa. Tidak mudah baginya untuk mengundang beberapa orang jenius untuk membantu keluarga Su, dan dia tidak ingin Sulei merusak rencananya. Su Qin, jangan berpikir kami tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu egois. Saat keluarga Su mendapat juara pertama dan memasuki tanah leluhur, pasti Anda yang masuk. Anda akan mengorbankan wanita muda itu untuk memasuki tanah leluhur. Sungguh kejam. Suca tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Beraninya kamu, seorang gadis pelayan rendahan, berbicara kepadaku seperti ini. Tampar mulutmu. Wajah Su Qin dingin. Dia bergerak dan bergegas menuju Suca, ingin menamparnya. Budidaya Su Qin berada di ranah bela diri kerajaan LV6. Meskipun Suca memiliki beberapa kultivasi, dia hanya berada di ranah bela diri kerajaan LV2. Dia tidak bisa menghindari serangan Su Qin. Berhenti. Saat Luming hendak bergerak, Sulei bergegas keluar dan memukul Su Qin dengan telapak tangannya, menyebabkan Su Qin mundur. Tingkat kultivasi Sulei mirip dengan Su Qin, namun tubuh spiritual Sulei jauh lebih kuat daripada Sulei. Itu adalah tubuh spiritual bumi tingkat menengah, dan kekuatan tempurnya jauh di atas Su Qin. Sulei, kamu berani menghentikanku. Sudah kubilang, kamu tidak punya pilihan hari ini. Semua ini untuk keluarga Su. Su Qin berteriak. Tidak ada pilihan lain. Mengapa saya harus?
Pada saat ini, Lu Ming, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Yang lain mau tidak mau melihat ke arah Lu Ming. Nak, apa maksudmu? Tatapan Su Qin beralih ke Lu Ming. Lu Ming tersenyum dan tombak panjang tiba-tiba mengembun di tangannya. Suara mendesing. Lu Ming menjentikkan tangannya dan tombak panjang itu melesat ke arah Zheng Fei dengan kecepatan kilat. Adegan ini terlalu mendadak. Tidak ada yang menyangka bahwa Lu Ming akan tiba-tiba membunuh Zheng Fei. Puff! Tombak panjang itu menembus dantian Zheng Fei, menghancurkan dewa rohnya dan memakukannya ke tanah. Mata Zheng Fei terbuka lebar tak percaya. Tidak pernah dalam mimpinya dia menyangka Lu Ming akan tiba-tiba menyerangnya. Kemudian, cahaya di mata Zheng Fei meredup, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang tercengang dan mengira mereka sedang bermimpi. Kamu. Su Qin mengangkat tangannya yang gemetar dan menunjuk ke arah Lu Ming, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sebelumnya, Lu Ming berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Su Qin hampir mengabaikannya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengharapkan Lu Ming tiba-tiba menyerang dan membunuh Zheng Fei dalam satu pukulan. Sekarang, tidak perlu memilih. Dia sudah mati. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kamu berani membunuh kakak senior Zheng Fei. Kamu sedang mencari kematian, Su Qin berteriak histeris. Kematian Zheng Fei berarti rencananya hancur. Berat, kamu sedang mencari kematian. Membunuh. Dua murid sekte langit surgawi yang tersisa sangat marah. Aura kerajaan bela diri LV9 terpancar dari tubuh mereka. Cahaya suci memenuhi udara saat dua orang jenius dari sekte Tianshan menyerang Lu Ming. Lu Ming melambaikan tangannya dan dua tombak panjang terbentuk, menusuk ke arah teladan dua dewa surga. Serangan dan pertahanan dua teladan sekte dewa langit dihancurkan sepenuhnya oleh tombak panjang Lu Ming. Puff! Kedua tombak panjang itu menembus dantian mereka, menghancurkan dewa spiritual mereka. Sama seperti Zheng Fei, mereka dipaku ke tanah. Pembunuhan sekali pukul. Dua jenius dari sekte Tianshan yang berada di alam bela diri kerajaan tingkat 9 bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lu Ming. Bab 1661 teriakan nyaring, dan semuanya muntah darah. Beraninya kamu membunuh ahli kebanggaan surga dari sekte Dewa Surgawi. Sekte Dewa Surgawi tidak akan melepaskanmu kemanapun kamu pergi. Tuan dari keluarga SU berteriak. Aura dari seorang setengah biksu tahap ketiga melonjak ke arah Lu Ming. Namun, Lu Ming berdiri di sana dengan tenang, bahkan ujung bajunya tidak berkibar. Sial, kamu pantas mati. Beraninya kamu membunuh kakak senior dari sekte Dewa Surgawi. Tidak, Su Qin juga meraung marah. Rencananya kali ini, perencanaannya yang melelahkan, hancur total. Jangan lupa bahwa ahli kebanggaan surga dari sekte Tianshan meninggal di keluarga Su Anda. Jika orang-orang dari sekte Tianshan mengetahui hal ini, siapa yang tahu apa yang akan mereka pikirkan? Petik 2. Lu Ming berkata dengan tenang. Su Qin, kepala keluarga SU, dan anggota keluarga SU lainnya terkejut. Itu benar, kebanggaan surga dari sekte Dewa Surgawi telah mati di keluarga SU. Jika sekte Dewa Surgawi mengetahui hal ini, siapa yang tahu jika hal itu akan melibatkan keluarga SU? Pada saat itu, sekte Dewa Surgawi akan marah dan keluarga SU pasti akan hancur. Brengsek, kepala keluarga SU, Su Qin, dan yang lainnya sangat marah hingga ingin muntah darah. Bukan saja mereka tidak bisa memberitahu siapapun tentang masalah ini, tetapi mereka juga harus menyembunyikannya dan membantu Lu Ming menyembunyikannya. Untuk masalah ini, kamu harus membayar dengan nyawamu. Kalian semua harus mati. Su Qin berteriak histeris. Dia telah membayar harga yang mahal untuk meminta bantuan dari 3 ahli kebanggaan surga dari sekte Tianshan. Tujuannya adalah membantu keluarga SU menang agar bisa memasuki tanah leluhur dan memperoleh peluang. Tapi sekarang, semuanya dirusak oleh Lu Ming. Dia membenci Su Lei karena tidak patuh dan menyetujuinya. Dia membenci Lu Ming karena ikut campur. Bunuh mereka semua. Su Qin berteriak dan memberi perintah. Membunuh. Pakar keluarga SU di sekitar halaman menerkam Lu Ming, Su Lei, dan yang lainnya. Para ahli dari keluarga Su ini semuanya adalah ahli di bidang bela diri kerajaan tingkat tinggi, dan beberapa dari mereka bahkan merupakan seorang setengah biksu. Enyah. Mata Lu Ming tajam saat dia berteriak.
Luming tidak hanya menggunakan teknik pedang dewa, tetapi gelombang suaranya juga mengandung esensi vital dalam jumlah yang mengerikan. Pakar keluarga SU yang menerkam Luming dan yang lainnya berteriak kesakitan. Kemudian, tubuh mereka seperti terkena palu godam. Mereka mundur dengan kecepatan lebih cepat daripada saat mereka menerkam ke depan, darah muncrat dari mulut mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Sukin dan beberapa orang lainnya yang tidak bergerak melebarkan mata mereka karena tidak percaya. Luming terlalu menakutkan. Dengan satu teriakan, puluhan ahli keluarga Su, termasuk beberapa ahli Sein setengah langkah, muntah darah dan terjatuh. Budidaya apa itu? Kekuatan tempur seperti apa? Su Lei, Su Cha, dan Ibu Su Lei juga tercengang. Kakak senior Luming menjadi lebih kuat lagi. Su Lei bergumam, 1,5 tahun yang lalu, meskipun kultivasi Luming kuat, hal itu tidak berlebihan. Sekarang, budidayanya sungguh tak terduga. Bas, mata Luming bersinar seperti kilat. Dia memandang Sukin dan mengepalkan tinjunya. Sukin menjerit dan tubuhnya terbang menuju Luming tanpa sadar. Luming meraih lehernya dan mengangkatnya ke udara. Ayah, ayah, selamatkan aku. Sukin berteriak ketakutan. Lepaskan dia, tuan dari keluarga SU berteriak. Dia melepaskan kultivasinya dengan sekuat tenaga. Hukum angin memadat dan menyelimuti Luming. Sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Luming memandangi tuan dari keluarga SU. Ledakan. Kemudian, aura menakutkan keluar dari tubuh Luming. Hukum kekacauan yang menakutkan memenuhi udara dan menekan tuan dari keluarga SU. Dan EBSP, kepala keluarga SU merasa seperti disambar petir. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, hampir menyemburkan darah. Perbedaannya terlalu besar. Di mata master keluarga SU, Luming tampaknya telah berubah menjadi binatang purba yang tak terkalahkan. Tuan dari keluarga SU terkejut. Pikirannya berputar. Tiba-tiba, dia menarik kembali auranya dan menangkupkan tinjunya ke arah Luming. Tuan muda ini benar-benar jenius yang tiada taraf. Saya buta sebelumnya, mohon maafkan saya. Tindakan ini bahkan mengejutkan Luming. Kepala keluarga SU memang kepala keluarga, dia tahu prinsip menilai situasi. Masalah hari ini belum pernah terjadi. Ketiga orang dari Sekte Dewa Surgawi ini tidak pernah muncul di keluarga SU. Posisi Sulei di keluarga SU akan seperti posisi Kiner. Tuan dari keluarga SU terus berbicara. Dia ingin meredakan ketegangan antara dia dan Luming dan Sulei. Hehe, kamu mengubah sikapmu dengan cepat. Enyah. Luming menamparkan wajah Sukin dan membuatnya terbang. Ah, kamu berani memukulku. Ayah, bunuh mereka, bunuh mereka. Sukin berteriak histeris. Diam, diam. Kepala keluarga SU menegur Sukin, membungkamnya. Luming tersenyum tipis. Jika mereka berada di luar, dia akan menamparkan Sukin sampai mati. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Sulei. Dia masih memiliki anggota keluarga lain di keluarga SU. Dia tidak bisa melangkah terlalu jauh. Dia hanya perlu menetapkan otoritasnya. Tuan muda, bagaimana saya harus memanggil Anda? Kepala keluarga SU tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Luming memandang tuan dari keluarga SU dan berkata dengan acuh tak acuh, Luming. Oh, itu saudara Lu, tunggu, kamu, namamu Luming. Luming dari lembah Dewa Naga. Apa? Kepala keluarga SU berteriak kaget. 3 tahun lalu, berita tentang pertempuran Luming dengan putra surgawi telah menyebar ke seluruh wilayah Azure. Bahkan beberapa kekuatan besar pernah mendengar nama Luming. Sukin dan ahli lainnya dari keluarga SU membelalak karena terkejut. Ternyata orang tersebut adalah Luming. Apakah Luming menjadi begitu kuat? Jika tidak ada Luming lain di lembah Dewa Naga, itu pasti aku. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Jadi itu saudara Luming. Aku pasti buta karena tidak mengenali naga asli yang ada tepat di depan mataku. Saudara Luming, saya punya permintaan yang lancang. Kepala keluarga dari keluarga SU tersenyum dan segera memanggil Luming sebagai saudaranya. Dia tidak terlihat seperti sedang bertarung dengan Luming sekarang. Apa itu? Kata Luming. Saya ingin mengundang saudara Luming untuk mewakili keluarga SU dalam kompetisi 4 keluarga besar. Selama saudara Luming menyetujuinya, saya bersedia menyatakan syarat apapun. Kata kepala keluarga SU.
Lu Ming tercengang. Ia tidak menyangka kepala keluarga SU akan memintanya berjuang demi keluarga SU. Itu di luar dugaannya. Mata Sukin berbinar. Jika Lu Ming mengambil tindakan, keluarga SU pasti akan menang. Bukannya saya tidak bisa mengambil tindakan, tapi saya punya dua syarat. Kata Lu Ming. Saudara Lu Ming, tolong beritahu saya. Kepala keluarga SU sangat senang dan cepat berkata. Pertama, kedepannya Sulei dan keluarganya akan tinggal di keluarga SU. Saya tidak ingin mendengar ada orang yang menindas mereka. Kata Lu Ming. Jangan khawatir tentang ini. Di masa depan, jika Sulei, keluarganya, dan anggota klannya berani menindas mereka di keluarga SU, saya tidak akan melepaskan mereka dengan mudah, tidak peduli siapa itu. Ya, kepala keluarga SU langsung setuju. Syarat kedua adalah jika saya membantu keluarga SU mendapatkan tempat pertama, yang masuk ke tanah leluhur pasti Sulei. Kata Lu Ming. Mustahil. Ini tidak mungkin. Su Qin berteriak. Membiarkan Sulei memasuki tanah leluhur tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia tentu saja tidak akan setuju. Tuan dari keluarga SU mengerutkan alisnya. Dia lebih menginginkan bantuan Lu Ming untuk Su Qin. Bab 1662 tidak bisakah hal ini diselesaikan? Ekspresi kepala keluarga SU terus berubah, dan dia tidak menjawab sejenak. Apa yang salah? Apakah kondisi ini sangat sulit untuk disetujui? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Saudara Lu Ming, bisakah kamu mengubah kondisimu? Kata kepala keluarga SU. Tidak perlu bertukar, tuan tua ini setuju. Saat ini, suara lama terdengar. Dari dalam aula keluarga SU, seorang tetua berambut putih melangkah keluar. Santo, tatapan Lu Ming berkedip. Penatua ini adalah seorang suci, tetapi dia hanya seorang suci tingkat rendah yang cerdas. Nenek moyang, dan EBSP, melihat lelaki tua ini, kepala keluarga SU langsung tertunduk. Kami memberi penghormatan kepada leluhur. Su Qin dan anggota keluarga SU lainnya, termasuk Sulei, Su Cha, dan Ibu Sulei, semuanya membungkuk hormat. Penatua ini adalah pilar keluarga SU, satu-satunya orang suci. Saya setuju dengan persyaratan Lu Ming. Setelah keluarga SU menang, Sulei akan diizinkan memasuki tanah leluhur. Dia juga merupakan keturunan langsung dari keluarga SU. Jika dia bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan tanah leluhur, itu akan menjadi kekayaan keluarga SU. Kata leluhur alam suci keluarga SU. Ya, leluhur. Dan EBSP, kepala keluarga SU mengangguk dan tidak berani membangkang. Su Qin sangat tidak mau, tetapi karena leluhur tua Su telah berbicara, dia tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa mengertakkan gigi. Juga, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena aku sedang mengasingkan diri. Anda adalah kepala keluarga SU, jadi Anda harus memikirkan seluruh keluarga Su, bukan anak Anda. Kalau begitu, kamu tidak perlu menjadi kepala keluarga lagi. Lanjut leluhur tua Su. Kepala keluarga SU berkeringat dingin dan berlutut ketakutan dan gentar, mohon maafkan saya, leluhur. Saya tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Di dunia bela diri Dao, kekuatan berbicara sendiri. Dalam keluarga SU, seorang suci adalah rajanya, dan dia dapat menentukan kepala keluarga hanya dengan satu kata. Di hadapan leluhur tua Su, kepala keluarga SU bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Gadis ini sangat berbakat. Kedepannya, kami akan fokus mengasuhnya. Alam bijak sudah di depan mata. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Dan EBSP, leluhur tua Su memandang Sulei dan tersenyum. Kemudian, dia melihat ke arah kepala keluarga SU dan matanya bersinar. Dia berkultivasi secara tertutup sepanjang tahun. Kadang-kadang, dia berkultivasi secara tertutup selama beberapa dekade. Oleh karena itu, dia jarang menanyakan urusan keluarga SU. Jika dia tidak dikejutkan oleh aura Lu Ming dan mengakhiri budidaya tertutupnya, dia akan kehilangan keajaiban seperti Sulei. Dengan bakat Sulei, dia berpotensi menjadi orang suci. Sangat sulit bagi sebuah keluarga untuk menghasilkan orang jenius seperti itu. Namun, kepala keluarga SU ingin mengorbankan Sulei sebagai imbalan atas kesempatan putrinya. Dan EBSP, hati leluhur tua SU dipenuhi amarah. Dia merencanakan dan sepertinya dia harus membersihkan keluarga SU. Saudara Lu Ming, tolong. Saya akan memesan jamuan makan sebagai ucapan terima kasih karena telah melindungi seorang jenius dari keluarga SU.
kata Sumo. Nenek moyang keluarga Su memandang Lu Ming dan berkata dengan sopan. Sama-sama, Lu Ming tersenyum. Kemudian, dia memasuki bagian dalam kediaman keluarga Su bersama Su Lei dan yang lainnya. Adapun beberapa ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianshan, tentu saja akan ada seseorang yang berurusan dengan mereka. Terlebih lagi, telah dikeluarkan perintah bahwa jika ada yang membocorkan informasi ini, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Setelah jamuan makan, Lu Ming tinggal sementara di kediaman keluarga Su. Persaingan antara keempat keluarga akan dimulai 7 hari kemudian. Bagaimanapun, masih ada waktu sebelum pelelangan harta karun. Lu Ming tidak terburu-buru. Dia bisa membantu Su Lei yang baik hati. 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Persaingan antara 4 klan besar kota Gusu telah dimulai. Tempatnya adalah sebuah alun-alun besar di pusat kota Gusu. Di tengah alun-alun, sebuah arena pertempuran besar telah dibangun. Pada hari ini, alun-alun dikelilingi oleh lautan manusia. Persaingan antara 4 klan besar kota Gusu merupakan peristiwa akbar yang jarang terjadi di kota Gusu, sehingga wajar jika para ahli bela diri kota Gusu berbondong-bondong datang ke sana. Ada stand yang dibangun di keempat arah alun-alun. Lu Ming dan anggota keluarga Su mendarat di tribun di sebelah timur. Setelah itu, orang-orang dari 3 keluarga lainnya mendarat di 3 stand lainnya. Tak lama kemudian, kompetisi resmi dimulai. Aturan kompetisinya sangat sederhana. Setiap keluarga akan mengirim 6 ahli muda untuk memasuki arena pertempuran bersama untuk pertarungan tim. Keluarga yang masih memiliki orang-orang tersisa di arena pertempuran akan menang. Keluarga Su, termasuk Lu Ming, telah memilih 6 pemuda. Su Lei adalah salah satunya. Selain Lu Ming, yang terkuat di antara mereka hanya berada di ranah kerajaan bela diri tingkat ke-7. Dulu, keluarga Su selalu mengundang bantuan dari luar. Namun, kali ini, dengan adanya Lu Ming, keluarga Su tentu saja tidak perlu meminta bantuan dari luar. Bas, bas, dan EBSP, suara mendesing. Dari segala arah, sosok-sosok bergegas menuju ring pertempuran. Tepatnya ada 6 orang di setiap arah. Begitu yang lain melompat ke arena pertarungan, mereka mulai menilai satu sama lain. Setelah itu, akan terjadi pertempuran yang kacau balau. Tentu saja, dia harus mengamati musuh dengan baik sebelum dia tahu cara bertarung. Haha, Suki, keluarga Sumu sebenarnya tidak mendapat bantuan dari luar kali ini. Tidak, hanya satu pembantu eksternal. Apakah kamu sudah menyerah pada kompetisi? Hahaha, tawa keras terdengar. Dari selatan, seorang pria parubaya mencibir kepala keluarga Su. Selain orang itu, budidaya tertinggi di antara yang lain hanya di ranah bela diri kerajaan LV7. Tampaknya keluarga Su sudah benar-benar menyerah. Ayo hilangkan keluarga Su dulu dan lakukan pertarungan antara ketiga keluarga. Sebuah suara datang dari barat. Yang berbicara adalah kepala keluarga dari 3 keluarga lainnya. Sama seperti master keluarga Su, mereka semua berada di alam setengah Sein tahap ketiga dan memiliki basis budidaya tangki hukum. Mereka dapat dengan jelas melihat budidaya Su Lei dan yang lainnya dengan sapuan indera spiritual mereka. Hanya ada satu pengecualian, dan itu adalah Lu Ming. Dia telah menggunakan teknik nafas ilusi, sehingga mereka tidak dapat melihat tingkat kultivasinya dengan jelas. Namun, mereka tidak terlalu mempedulikannya. Mereka tidak percaya bahwa tingkat kultivasi Lu Ming sangat kuat. Tunggu sebentar, kamulah yang akan menangis. Senyuman dingin muncul di wajah anggota keluarga Su itu, tapi dia tidak mengatakan apapun. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Sebentar lagi, dia akan memberitahu mereka kekuatan keluarga Su. Kepala keluarga telah berbicara. Kami akan menangani keluarga Su dulu. Di arena pertempuran, salah satu dari 6 orang dari selatan mencibir dan memandang kelompok Lu Ming. Saya juga berpikir keempat sisinya terlalu rumit. Mari kita hadapi yang terlemah dulu. Salah satu dari 6 orang di sisi barat mencibir. Kemudian, 3 kelompok orang itu melangkah maju dan mendesak ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Aura yang kuat berkembang satu persatu. Mereka semua adalah pakar ranah bela diri kerajaan tingkat tinggi, dan masing-masing pihak memiliki beberapa pakar ranah bela diri kerajaan LV9. Di antara 6 orang keluarga Su, kecuali Su Lei, sisanya menjadi pucat. 7 hari yang lalu, Lu Ming telah menunjukkan kehebatannya di keluarga Su. Hanya beberapa petinggi dan orang kuat yang berpartisipasi.
Orang-orang muda ini tidak berpartisipasi dan tentu saja tidak tahu betapa kuatnya Lu Ming. Apa yang kita lakukan? Wajah seorang pemuda dipenuhi keringat dingin. 3 keluarga lainnya semuanya mendapat bantuan dari luar, dan masing-masing jauh lebih kuat dari mereka. Belum lagi ketiga keluarga itu telah bergabung. Hasilnya jelas tanpa perlawanan. Tidak bisakah kamu menyelesaikannya? Lu Ming tersenyum dan berjalan ke tengah ring pertarungan. Kamu tidak ingin hidup lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Seorang pemuda dari keluarga Su mengalami kebingungan. Aku ingin, kita lihat saja. Su Lei berkata dengan takut-takut.